Jadi ya masalah pula ya. Ya, nah ini tadi Pak Dirjen saya sampaikan, saya loncat dari sisi guru kita ada 767.722 guru, tenaga kependidikannya 86.807. Sudah saya sampaikan tadi, kemudian ya tadi program ada 3K tadi sampai Pak Dirjen, saya lewati saja isunya, saya lewati, saya langsung ke pentingnya pengangkatan P3K guru madrasah. Nah, tadi sampaikan bahwa uh, P3K kita insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk ini dan sekedar pengetahuan bersama untuk 2021 kita baru mendapatkan 9.000 kuota dari kebutuhan 192.000 tadi. Dan itu pun X K2 2019. Jadi mohon DPD memperjuangkan kita dan semoga tahun 2022 kita bisa memberi afirmasi atau rekognisi negara terhadap mereka. Kemudian insya Allah dengan data simpatika kita insya Allah terupdate dan cukup komprehensif. Jadi kalau kita mendapatkan kuota, insya Allah kita bisa memenuhi dengan data yang kuat yang kita miliki. Kemudian kebutuhan P3K ya ada beberapa kami mengurus mulai RA Rodatul Atfal setelah kita menghitung sesuai dengan rombongan belajar kita memiliki lebih 1 juta siswa di RA dari kebutuhan guru kita 46.647 guru. Kemudian madrasah ibtidaiyah setingkat SD itu 91.778 guru. Kemudian MTS setingkat SMP 42.733 guru. Kemudian MA Madrasah Aliyah Keagamaan ada 10.850 guru dan totalnya ada 190.008 orang. Ini Bapak Ibu peta yang kita miliki dan semoga pertemuan ini akan semakin memberi enlightenment kepada kita pencerahan dan saya pikir Pak Dirjen GTK Kemendikbudristek akan mendukung kita juga dan insya Allah kami sebagai eksekutor di bawah Pak Dirjen Pendis akan bekerja keras untuk ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terketuk hatinya untuk memberikan kuota kepada Kementerian Agama dan guru-guru kita ya terutama mereka yang sudah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan ada 20 tahun tidak bisa terangkat dengan skenario atau skema PNS atau CPNS. Hanya dengan P3K ini mereka bisa mendapatkan rekomendasi dari negara. Saya pikir itu Bapak Ibu beberapa penjelasan tambahan dari saya dan Pak Sekretaris Dirjen mungkin bisa menambahkan untuk PAI di sekolah. Terima kasih. Allahumma fil akomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Tamzil, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami mohon melalui forum yang terhormat ini, kalau misalnya diperkenankan sisa-sisa kuota yang tidak digunakan oleh guru-guru sekolah, itu dilimpahkan ke Kementerian Agama, kami akan segera memprosesnya dan insya Allah dengan kekuatan data kami untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mudah-mudahan semuanya dapat terpenuhi, paling tidak harapan kami memenuhi angka proporsionalitas dari APK yaitu 18%. Saya kira demikian. Mohon dukungannya dari semuanya Pak dan mohon kerelaan dari banyak pihak ini. Saya kira demikian. Terima kasih dan saya Baik, kembalikan ke Pak Tamzil. baik. Terima kasih, Prof. Ya, ini sangat menyedihkan mendengar ini minta sisa-sisa kuota ini. Nggak boleh nih, kita harus beri kuota ini yang betul-betul negara harus bertanggung jawab terhadap masalah guru honorer ini. Tidak boleh kita membiarkan ini. Terutama guru agama ini. Kami yang sering ke daerah ini, Prof, menyaksikan bagaimana kehidupan mereka jauh sekali dari apa yang menjadi tujuan nasional kita itu. Jangan sampai kita semakin hari semakin jauh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akibat karena mensejahterakan para guru juga tidak terwujud. Apalagi untuk masyarakat secara umum.
Saya kira karena itu saya punya tulisan hari ini itu meminta supaya Pak Presiden memberikan prioritas terhadap masalah ini. Kalau perlu menunda infrastruktur kereta api cepat itu demi menyelesaikan masalah ini, bahkan ibu kota negara pun bisa dipikirkan belakangan itu. Ini lebih penting ini kalau menurut saya. Lagi mendengar pernyataan Pak Dirjen tadi itu hanya minta sisa-sisa kuota itu. Saya kira ini sudah satu tingkat pasrahan yang sangat luar biasa. Ya tentu mudah-mudahan tidak berakhir dengan keputusasaan sebagaimana beberapa guru honorer yang gantung diri karena sudah ikut tes 3 kali P3K dan tidak lulus-lulus meskipun dia merasa sebenarnya tingkat kecerdasannya memungkinkan untuk lulus. Pak Bambang silakan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan pada kami. Mohon maaf tadi kami virtual agak terputus-putus. Kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kita ini yang dibutuhkan adalah solusi. Nah untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kiranya pertama untuk Pak Dirjen GTK Mendikbud Ristek. Kami mengapresiasi program dan rencana kerja yang cukup bagus sekali. Namun di tengah lapangan saya rasa banyak sekali kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru. Bahkan terjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu kami mengusulkan Pak Dirjen selaku pansel agar teman-teman guru honorer di atas 35 tahun terutama yang sudah tercatat di dalam seleksi P3K ini dapat diluluskan semuanya. Walaupun nanti pada tahap yang 3. Karena ini kita juga belum tahu nanti kalau tidak lulus nanti apakah dikemanakan. Sampai sekarang kan belum tahu wadahnya seperti apa. Untuk itu kami mengharapkan kebijakan dari pemerintah, terutama pansel di dalam memberikan afirmasi pada teman-teman untuk honorer yang di atas 35 tahun yang sudah terdaftar dapat diluluskan semua. Yang kedua, mohon kiranya untuk tahun depan, tahun berikutnya, diberikan suatu formasi juga berkaitan dengan masalah tenaga administrasi, penjaga, dan guru agama. Sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya kepada Pak Dirjen Bina Masyarakat Islam. Selamat sore Pak. Berkaitan dengan masalah agama, Pak Jen, selamat sore Pak Jen. Kalau tidak salah tadi ketemu di Tegal Pak ya. Siapa? Ketemu Tegal. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak Jen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengusulkan Pak, yang pertama adalah agar tahun depan diperjuangkan. Ya, tentunya kami DPD akan mendorong Pak. Bagaimana formasi guru agama termasuk tenaga administrasi. Karena terus terang aja setiap wilayah dapat dikatakan kekurangan guru agama. Padahal kita juga menyadari bahwa guru agama adalah yang sangat penting di dalam membentuk karakter anak bangsa ini. Selanjutnya yang kedua, titipan dari teman-teman di lapangan Pak Dirjen, agar in-passing tahun 2011 sampai 2013 dapat segera dibayarkan. Nah ini mereka tunggu-tunggu Pak ini Pak. Yang ketiga, agar guru agama yang mengajar di sekolah negeri diberikan solusi bagaimana mereka segera mendapatkan PPG dan sertifikasi. Kasihan Pak, sampai sekarang tuh mereka tuh masih nunggu-nunggu karena ternyata punya bapak dua tidak gampang. Di Kementerian Pendidikan atau di Pemda dan Kementerian Agama ternyata mereka justru malah terlupakan. Untuk itu mohon dapat diperjuangkan agar guru agama yang mengajar di sekolah negeri dapat diberikan solusi agar segera diberikan suatu kesempatan PPG ataupun sertifikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Pimpinan, atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamsil.
mengenai pembayaran in-passing tahun 2011 sampai 2013 nanti kami hitung, dan selama ini kami memang melakukan pembayaran terhadap beberapa hal yang terutang. Alhamdulillah Tukin 2015 sampai 2018 sudah terbayar, kemudian Tukin untuk guru PAI per 2018-2020 mudah-mudahan juga bisa terbayar pada saat ini. Memang ada beberapa hal yang menjadi kendala terutama di dalam ketersediaan anggaran. Nah, mengenai PPG sertifikasi, kami telah melakukan berbagai kerjasama karena tadi juga Pak Dirjen Iwan, Pak Dr. Iwan menyampaikan bahwa guru agama ini menjadi 3 domain, ada domain Pemda, ada domain Kemendikbud, ada domain kami. Atas bantuan dari berbagai pihak dan komunikasi yang kami bangun, beberapa pembayaran PPG itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan mudah-mudahan ini mampu mengakselerasi agar mereka dapat tersertifikasi. Untuk kasus di Maluku, Bu Ana, perlu kami sampaikan bahwa formasi untuk guru agama memang pada saat ini hanya dibatasi pada K2. Jadi belum semasif yang dilakukan di Kemendikbudristek, dan harapan kami model yang dikembangkan di Kemendikbudristek dengan pendataan yang luar biasa. Terima kasih Pak Iwan, saya appreciate Pak Iwan turut mendukung dan menopang kebutuhan kami. Terima kasih, dan mudah-mudahan model yang dikembangkan di Kemendikbudristek ini juga bisa menjadi bagian dari pola kami. Saya kira demikian. Mungkin Pak Zen mau nambahin, Pak Zen? Atau saya Pak Dirjen bisa Silakan nambah? Pak Ses, silakan Pak Ses. Izin, saya menambah penjelasan Pak Dirjen dan melaporkan sebenarnya perkembangan terakhir antara Kemenag dengan Kemendikbud itu sudah ada beberapa pertemuan high level sebenarnya. Pak Dirjen GTK, Bu Sekjen, kemudian Pak Dirjen Pendi sudah ketemu untuk membicarakan persoalan di antaranya guru agama ini. Dan yang terakhir itu kami sedang merancang sebuah SKB yang mengatur tentang rekrutmen guru PAI di sekolah yang dikelola oleh Pemda. Ini tidak mengatur guru PAI yang di madrasah, karena justru yang tadi dinyatakan bahwa guru PAI itu ada 2 tuan. Nah, ini kemarin itu ada beberapa keputusan rapat yang di drafting ke SKB bahwa nanti pengusulan untuk calon CPPK atau CPNS itu Pemda yang mengusulkan, baru dirumuskan oleh Kemendikbud dan Kemenag, diusulkan ke Pan-RB, kemudian Pan-RB menetapkan untuk kuota, dan kemudian dibentuklah Panselnas ya. Nah, ini sebenarnya mekanisme yang dilalui, yang saya kira memang bisa menyelesaikan persoalan, karena memang yang dialami sekarang ini adalah soal desentralisasi pendidikan dan otoritas agama yang masih dipusatkan. Nah, ini tarik-menariknya sebenarnya di sini. Dan kami tentu sangat mengapresiasi Pak Dirjen GTK tadi sudah menyebutkan kuota itu. Nah, saya ke Bu Ana tadi langsung bahwa terkait dengan usulan 4, sebenarnya itu usulan dari Pemda sendiri. Karena kemarin itu yang P3K itu, alhamdulillah Dikbud itu sudah membuka slot sekitar 25.000 untuk guru agama, seluruh agama. Tapi itu kan dikembalikan lagi kepada Pemda, mereka mengusulkan berapa. Nah, yang kembali itu akhirnya yang tersaring sampai tadi Pak Dirjen GTK Dikbud itu bilang ada 18.000, itu yang bersihnya sebenarnya yang kemudian Pemda mengusulkan, padahal slot awalnya itu 25.000 untuk guru agama di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal PPG memang betul kami juga memprioritaskan guru PNS yang di sekolah negeri ya, atau guru non PNS yang di sekolah negeri. Karena memang mereka kan sangat mensupport terhadap kinerja lembaga pendidikan yang notabene sebenarnya itu Pemda yang mengelola. Nah, jadi kami sudah memprioritaskan guru-guru yang di negeri, bahkan guru negeri sendiri karena itu karir untuk PPG itu kami prioritaskan.
Namun demikian memang masih banyak yang sudah lulus pretest tapi memang kesempatan untuk PPG-nya itu masih belum tercakup. Dan alhamdulillah tadi Pak Dirjen Pendi sudah menyampaikan bahwa hampir setengah atau mungkin sekitar 35% sekarang itu anggaran PPG yang sekitar 6 jutaan itu ternyata dibayar dari APBD. Nah, ini peran serta yang luar biasa dari Pemda untuk ikut membiayai PPG atau sertifikasi guru-guru agama, baik khususnya sebenarnya yang non PNS ya, yang mengajar di sekolah negeri. Nah, ini jadi perkembangannya seperti itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian. Pak Zen, ada yang mau ditambahkan? Izin Pak Dirjen, Pak Dirjen GTK juga. Jadi izin Bu Ana, jadi untuk PPG ya terutama kawan-kawan kita di Indonesia Timur yang memang terkadang kita menyiapkan PPG kuota PPG tapi tidak seluruhnya terisi Bu. Jadi ini terkait dengan perlunya komunikasi intensif dengan kita dan saya pikir itu penting meskipun kuota kita PPG madrasah tahun ini tidak terlalu banyak, ada 9.000, tapi itu sebetulnya kuota yang tertinggi selama ini 9.000 itu. Jadi saya pikir lewat Bu Ana barangkali kita bisa meningkatkan komunikasi sehingga kuota yang kita tentukan itu bisa diisi dengan baik. Itu terkait dengan PPG Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali lewat forum yang mulia ini karena kita banyak unsur yang masuk, ada hal yang menarik sungguhnya yang sudah dilemparkan oleh Dirjen GTK Dikti Pak Iwan Saril mengenai PPG dalam PPG prajabatan. Jadi dan saya pikir itu penting dan terutama pembiayaan. Selama ini Kementerian Agama tentu karena ini PPG dalam jabatan itu ya dari APBN. Nah kalau seumpama guru-guru madrasah di madrasah swasta kita dan mereka statusnya bukan PNS dan itu bisa dibiayai oleh skenario Pemda, itu bisa menambah kuota Pak Iwan sehingga kita tidak terlalu menunggu pada 452.000 guru dalam hal PPG Pak Tamsil Lindrung. Jadi ini juga menambah semakin panjang itu dan ini perlu kita salah. Ya. Lanjut Pak Zen ya. Ya, jadi itu sehingga kalau ini bisa kita bersinergi dan lewat DPD RI bisa dijembatani komunikasi ini sehingga tugas-tugas ini bisa kita selesaikan dengan baik karena kalau tidak kita melakukan terobosan-terobosan seperti Pak Iwan sampaikan tadi, saya pikir ini menjadi masalah dan perlu ada kesepakatan bahwa tanggung jawab guru-guru madrasah di swasta itu adalah tanggung jawab kita bersama, terutama dalam hal pembiayaan.